Ya, bersedia menyempatkan waktunya bersama kita di siang hari ini, insya Allah. Mungkin sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada hadirin sekalian. Di sini saya atas nama Widan Imaduddin Muhammad, salah satu peneliti ya di Pusat Studi Al-Quran. Eh, ya, insya Allah di siang hari ini akan menjadi moderator untuk kajian membumikan Al-Quran spesial Ramadan. Baik, sebentar ini agak mengganggu. Ya, Pak Agus, mungkin saya ini mungkin di ini aja ya, gimana ya, tangting ininya apa namanya peserta masuk. Oke, baik, saya akan mencoba fokus. Ini kita akan santai, Bapak Ibu sekalian. Artinya ya sambil ngabuburit, Insya Allah kajian ini, kajian spesial membumikan Al-Quran di bulan Ramadan, di bulan yang spesial, akan hadir 4 kali pertemuan, Insya Allah di setiap hari Jumat siang pukul 14.00 sampai mungkin 60 sampai 90 menit ke depan. Insya Allah, Alhamdulillah, artinya pertemuan kali ini adalah pertemuan perdana untuk KMK spesial bagi peserta yang mungkin sudah terbiasa eh, mengikuti kajian membimbingkan Al-Quran. Ini sudah seri yang ke-19. Insya Allah di bulan ini akan ada 4 kajian sekaligus dan mudah-mudahan bisa mengikuti, kita bisa istiqomah ya mengikuti kajian membimbingkan Al-Quran spesial Ramadan ini akan membahas tafsir Al-Misbah dari berbagai perspektif. Nah, Alhamdulillah pada pertemuan kali ini yang akan dibahas adalah perspektif perempuan dan gender. Begitu. Saya ingin menyapa Ibu Nurafiah terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya Ibu? Apakah sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar nggak, Mas Wildan? Ya, terdengar Bu. Oke. Ya. Kabarnya sehat walafiat dan semangat. Sibuk ya Bu di bulan Ramadan, banyak agenda. Menyibukkan diri biar puasanya nggak kerasa. Iya, Alhamdulillah. Iya, padat banget mungkin sampai malam ya Bu untuk ini Tidak selalu. jadwalnya. Terima Kadang-kadang. kasih sekali lagi kepada kami ucapkan kepada Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk bersama kita di kajian membimbingkan Al-Quran di edisi spesial Ramadan, dan ini adalah yang pertama insya Allah. Baik, mungkin saya kira tidak perlu diperkenalkan lebih lanjut soal profil Ibu Nyai Dr. Nurrofiah ini. Saya kira para peserta sudah tahu ya. Mungkin kalau boleh sedikit, beliau adalah dosen pasca sarjana PT IKI dan founder sekaligus mungkin ini ya founder dan inisiator ngaji keadilan gender Islam. Eh, nah, di bulan Ramadan ini sebenarnya padat, tapi alhamdulillah beliau menyempatkan waktunya. Mungkin biar tidak berlama-lama, Ibu, saya persilahkan waktunya untuk Ibu. Silakan, Bu. Ya, terima kasih Mas Wildan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di majelis online-nya Pusat Studi Al-Quran
Saya tadi belum diperkenalkan, saya pengajar juga loh di PSI. Oh iya, betul Ibu. Ya, Mohon maaf. eh, ya saya mengampu materi asbabun nuzul biasanya itu. Nah, kali ini kita akan berbicara satu tema yang menurut saya penting sekali karena tafsir al-misbah itu Mas Wildan WhatsApp-nya bisa disetting kemudian matikan notifikasi Oh, oh iya, iya, mohon maaf. yang nggak ada background sound-nya. Ini banyak sekali yang kirim WhatsApp ke Mas Wildan ya. Oke. Jadi tafsir Al-Misbah itu kekayaan intelektual yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Mengapa? Karena kitab tafsir itu mayoritas ditulis dalam bahasa Arab. Sehingga bangsa Indonesia yang tidak bisa berbahasa Arab kemudian tidak bisa mengakses langsung. Nah, Profesor Quraish Shihab mencurahkan energi, keahlian, waktu untuk menulis tafsir Al-Misbah dan itu 30 juz kan, Mas Wildan ya. Saya punya tuh di rumah tapi saya lagi nggak di rumah. 30 juz ingat saya itu. Ya, betul Bu. Lengkap 30 juz. Sehingga masyarakat atau ditutup aja Mas Wildan WA-nya. Ini sebenarnya masuk dari ini Bu, dari peserta yang masuk, Oh, kalau gitu tangting-tangtingnya itu dari Zoom. di mute aja. Pesertanya udah di mute semua, mereka nggak dengar loh. Oh, siapa yang tidak? Dari Mas Wildan ini kemungkinan besar. WhatsApp-nya itu notifikasinya harus atau WhatsApp-nya dimatikan aja. Ya, ya Bu. Oke. Sayangnya beberapa Muslim Indonesia itu masih yang punya mental tidak srek itu kalau tafsir itu kok berbahasa Indonesia dan lebih srek dengan berbahasa Arab. Padahal untuk memahami sebuah kitab tafsir dalam bahasa Arab itu kan tidak mudah. Sementara dalam bahasa Indonesia sangat mudah sekali wong kita orang Indonesia itu. Jadi di satu sisi Al-Misbah itu penting sekali karena ibarat ini ya, kalau kita nih masuk ke perpustakaan, semua bukunya itu bahasa Arab, kita itu udah di dalam perpustakaan kan belum tentu kita bisa mengakses isi dari buku-buku yang ada di sana. Nah, Prof. Quraish itu membantu kita semua yang tidak, ya siapapun ya, yang tidak punya kemampuan bahasa Arab memadai itu untuk bisa memahami Al-Quran secara utuh gitu. Tidak hanya terjemahannya, tapi juga tafsirnya. Nah, Mas Wildan, matikan. Sudah dimatikan Bu. Ini kayaknya Dari dari siapa ya? Zoom-nya yang masuk, peserta yang baru masuk itu Bu. Peserta yang masuk terus ada Oh, yang harus notifikasi. di admit Iya, itu dari ya. adminnya mungkin Mas Agus minta Oh. tolong. Oke, ini agak mengganggu kalau terus-terusan, Iya. tapi kalau sesekali tidak apa-apa. Baik, Eh, saya sampai mana nih tadi? Oke, karenanya sekarang terbuka nih bagi siapa saja untuk bisa menyelami Al-Quran, tidak sekedar terjemahannya, tapi juga penjelasannya yang sangat indah gitu. Ini mengapa penting mempertimbangkan tafsir Al-Misbah dalam memahami Al-Quran, itu karena Prof. Quraish-nya sendiri, Prof. Quraish-nya sendiri itu orang Indonesia gitu. Jadi beliau lahir di sini, kemudian ya hidup di Indonesia sampai hari ini, sehingga tahu atau konteks sosial penafsiran itu sama dengan kita gitu.
beliau masih sehat walafiat, alhamdulillah, dan menyaksikan apa yang terjadi di Indonesia seperti kita sendiri juga mengalaminya. Seperti saya nggak bisa diatasi ya. Kalau nggak bisa diatasi ya sih. Sedang dicoba diatasi oleh Mas Agus. Oke. Ya. Mohon Oke. maaf, Bu. Oke. Nah, misalnya gini ya, dalam konteks gender. Sebetulnya kan untuk memahami bagaimana jadi seseorang menafsirkan Al-Quran seperti apa, itu biasanya tergantung oleh banyak faktor. Salah satu faktornya ya kehidupan mufasir itu. Jadi tidak hanya dari tulisannya kita bisa memahami penafsiran Prof. Quraisy tentang sebuah ayat, tapi kita juga bisa melihat bagaimana keluarga Prof. Quraisy, misalnya ya, bagaimana relasi Prof. Quraisy dengan istrinya, relasi Prof. Quraisy dengan putra-putrinya, relasi Prof. Quraisy dengan jamaahnya, aktivitas beliau, misalnya karirnya, bukunya yang tak terkalahkan banyaknya itu kita bisa memahami penjelasan Prof. Quraisy di dalam tafsir Al-Misbah. Karena semua kehidupan Prof. Quraisy itu adalah menjadi praasumsi, menjadi pengetahuan-pengetahuan sebelum beliau atau pengalaman dan pengetahuan sebelum beliau menafsirkan Al-Quran. Nah, saya dulu pernah, ya saya juga sampai sekarang dosen UIN yang diperbantukan di PT IKI ya, tapi saya pernah ngajar di Fakultas Usuluddin UIN yang sekarang saya tidak ngajar. Nah, pas saya ngajar di Fakultas Usuluddin UIN itu, saya terlibat di dalamnya, mengadakan tribute to Profesor Quraish Shihab, usia 70 tahun, seingat saya waktu itu. Nah, saya mendengar nih ya, bagaimana Prof. Quraish itu memberi sambutan, yang ini menurut saya menjadi catatan penting bagaimana kemudian kita bisa memahami apa yang disampaikan oleh Prof. Quraish Shihab berkaitan dengan ayat-ayat gender. Terhadap istri itu kita tahu ya, beliau itu bilang begini, andai saya setelah meninggal dihidupkan lagi, gitu, maka saya akan tetap menikah dengan istri saya. Gitu. Itu kan dahsyat sekali, berarti ya hubungan beliau dengan istri kan memang dikenal harmonis sekali ya. Karena ya, dan itu sangat mungkin mempengaruhi cara beliau menafsirkan Al-Quran berkaitan dengan ayat-ayat tentang perempuan, ayat tentang jilbab, ayat tentang An-Nisa 34 itu, kemudian ayat tentang perkawinan, Ar-Rum, ayat 21, dan juga ayat-ayat lainnya. Tetapi sebelum ke sana, saya ingin mengajak teman-teman untuk, karena kan saya diminta untuk melihat tafsir Al-Misbah, bentar ya, saya diminta untuk bicara tentang perspektif tafsir Al-Misbah tentang isu perempuan dan gender dalam Al-Quran. Maka penting bagi kita di sini untuk menyamakan dulu ya, apa itu makna gender dan bagaimana gender sebagai sebuah perspektif, sehingga kemudian kita bisa melihat bagaimana tafsir Al-Misbah melihat relasi gender dan perempuan, juga bagaimana tafsir itu dilihat dari perspektif gender gitu. Nah, izinkan saya untuk share screen sedikit saja bicara tentang perspektif gender itu sendiri ya. Jadi kalau kita mau berbicara tentang isu perempuan dan laki-laki,
itu setidaknya ada 3 lapis perbedaan yang perlu kita pertimbangkan. Pertama adalah apa yang disebut dengan anatomi tubuh. Jadi kondisi fisik laki-laki dan perempuan, utamanya ketika dibawa sejak lahir itu, lahir dalam kondisi fisik seperti apa, itu yang disebut dengan anatomi tubuh. Ada anatomi tubuh laki-laki yang ditandai tidak hanya oleh alat kelamin, tetapi juga oleh sistem reproduksi. Ada alat anatomi tubuh perempuan yang juga tidak hanya ditandai oleh vagina, tetapi oleh sistem reproduksi. Nah, anatomi tubuh yang kita bawa sejak lahir itu adalah takdir atau ketentuan Allah. Mengapa? Karena kita tidak ikut menentukan. Kita punya tangan, tangannya seperti apa, punya kaki, kakinya seperti apa, punya sistem reproduksi, alat kelamin, sistem reproduksi, dan alat kelaminnya seperti apa, kan Tuhan yang menentukan. Maka itu disebut dengan takdir. Nah, lalu berdasarkan anatomi tubuh itu, manusia diberi identitas. Ada yang disebut laki-laki dengan tanda fisik alat kelaminnya penis, nanti sistem reproduksinya ada kantong sperma, ada sperma. Jadi menurut ciri-ciri fisiknya laki-laki, kemudian manusia misalnya ada yang disebut laki-laki, ada yang disebut perempuan. Perempuan itu yang bagaimana? Yang punya vagina, punya rahim, punya indung telur, sel telur, gitu ya. Karenanya jenis kelamin ini sebetulnya adalah pemahaman manusia atas anatomi tubuh, gitu. Jadi dibedakan manusia menjadi laki-laki dan perempuan secara fisik itu adalah pemahaman manusia atas anatomi tubuh yang menjadi takdir, pemahaman manusia atas takdir. Maka ini sesungguhnya adalah ikhtiar. Makanya di level jenis kelamin ini setidaknya ada 2 teori ya. Manusia dibagi menjadi 2, laki-laki dan perempuan, az-zakaru wal unsa. Ada juga yang membaginya 3, az-zakaru wal unsa dan khunsa. Gitu. Ada setidaknya 3 teori itu. Nah, bagaimana dengan gender? Gender itu nggak ada hubungannya dengan, bukan nggak ada hubungannya, gender itu perbedaan laki-laki dan perempuan yang tidak didasarkan pada identitas biologis tadi, tetapi sikap masyarakat yang membedakan antara laki-laki dan perempuan secara sosial, bukan secara biologis. Contohnya, laki-laki itu rambutnya pendek, perempuan rambutnya panjang. Itu gender, karena takdir Allah, rambut laki-laki maupun perempuan kalau dibiarkan akan terus memanjang. Tapi siapa yang memotong bahwa laki-laki rambutnya potong pendek bahkan gundul, perempuan sebaiknya panjang, atau kalau dipotong itu tetap disisakan. Itu manusia yang menentukan bahwa rambut laki-laki begini, rambut perempuan begini. Makanya kemudian bisa dipertukarkan. Ada rambut laki-laki yang panjang, ada rambut perempuan yang pendek, bahkan gundul juga ada. Karena itu benar-benar wilayah ikhtiar manusia. Nah, kalau dalam konteks Al-Quran ya, dalam konteks Al-Quran itu, nah nanti tuh saya akan bicara gender agak banyak, lalu bicara tentang perspektifnya. Kalau jadi tubuh manusia itu dari Tuhan. Tapi diidentifikasi, didefinisikan seperti ini. Kalau punya penis berarti sebaiknya di luar, kalau punya vagina ruangnya di rumah. Itu semua adalah pemahaman manusia atas takdir Tuhan. Kalau dalam konteks tafsir itu begini, Al-Quran itu dari Allah, tapi memahaminya itu manusia. Al-Quran itu ya sudah, itu ketentuan Allah seperti itu. Tidak ada yang ikut-ikutan menyusun kalimatnya kayak apa, enggak ada. Murni dari Tuhan. Kayak kita tadi itu, anatomi tubuh itu dari Tuhan.
Tapi mendefinisikan maksud Tuhan atau menyikapi Al-Qur'an itu sudah tafsir dan itu ikhtiar manusia. Makanya dalam konteks gender, tafsir perspektif keadilan gender itu ini posisi saya tidak mempersoalkan Al-Qur'an sama sekali. Misalnya Al-Qur'an itu tidak adil karena ada poligami, misalnya gitu ya, ada pemukulan istri. Menurut saya Maha Suci Allah dari memfirmankan, memaksudkan sesuatu yang untuk ketidakadilan, termasuk pada perempuan. Cuma firman Allah itu selalu difahami oleh manusia. Allahnya Maha benar, Maha tahu, Maha adil, sehingga semua informasi yang ada di dalam Al-Quran itu didasarkan pada pengetahuan yang tak terbatas, pasti benar, dan pasti adil gitu, yang ada di dalam Al-Quran. Tapi cara manusia memahami Al-Quran, manusianya sendiri tidak satupun maha tahu, tidak satupun maha benar, tidak satupun maha adil. Maka pemahaman manusia atas Al-Quran, ada yang benar, ada yang salah, ada yang adil, ada yang tidak. Nah, tafsir perspektif keadilan gender itu adalah tafsir yang dilakukan dengan kesadaran penuh bahwa maksud Allah itu untuk keadilan kedua belah pihak. Sehingga ada kewaspadaan atas tafsir atau kemungkinan tafsir yang melahirkan ketidakadilan. Nah, saya akan memperkenalkan satu cara ya bagaimana menafsirkan Al-Quran supaya adil. Nah, kita menyadari betul nih kalau ini sebelum masuk ke tafsir Al-Misbah ya, karena dengan cara ini nanti kita bisa mendudukkan nih tafsir betapa kalau saya secara umum itu sangat apresiasi sekali dengan tafsir Al-Misbah karena dalam penafsiran tentang relasi gender itu secara umum beliau sudah mempertimbangkan nilai-nilai yang terus berkembang berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan. Mari kita lihat sejarahnya kayak apa. Jadi sejarah manusia itu diwarnai dengan tindakan yang tidak beradab. Ada perang, ada penjajahan, ada perbudakan. Dan sistem seperti ini membolehkan pihak yang kuat bersikap sewenang-wenang pada pihak yang lemah. Begitupun laki-laki pada perempuan. Ada tradisi menyetrika payudara, mengurung perempuan yang sedang menstruasi, infibulasi ya. Infibulasi itu yang tipe ini nih, yang terakhir ini. Itu vagina perempuan dibabat habis, kemudian kanan kirinya dijahit. Padahal perempuan akan melahirkan. Penjualan istri, kemudian ini tradisi membakar istri hidup-hidup bersama jenazah suami yang disebut dengan tradisi sapi. Prinsip dasarnya gitu, bukan prinsip dasar. Situasi umumnya adalah di Jazirah Arabia sendiri kita tahu masih ada tradisi penguburan bayi perempuan hidup-hidup. Itu direkam di dalam Al-Qur'an. Wa idza busyira ahadun bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Ada tradisi di masyarakat Arab dan ini tidak hanya di Jazirah Arabia sebetulnya, tapi di berbagai belahan dunia lain juga ada tradisi menjadikan perempuan sebagai warisan, sebagai hadiah, sebagai mahar, sebagai benda lah intinya seperti itu. Jadi perempuan belum dianggap sebagai manusia dan masih diperjualbelikan, disiksa dan lain sebagainya. Karena yang menarik nih untuk merenungkan bahwa misi Islam itu mewujudkan sistem kehidupan yang menjadi anugerah bagi semesta, termasuk bagi perempuan. Juga ada fondasi moral di dalam Islam yang intinya adalah sistem ajaran Islam itu termasuk Al-Quran sebagai sebuah sistem ya, itu artinya semua ayat terjalin berkelindahan. Itu ada spirit yang kuat sekali untuk menyempurnakan akhlak mulia manusia, termasuk akhlak pada perempuan. Gitu. Nah, karenanya berislam itu adalah proses terus-menerus untuk mengubah sistem yang masih dolim, bergerak semakin adil, lebih adil, seadil mungkin, seadil-adilnya ke kanan ini. Di mana ciri khas dari sistem yang adil itu adalah, ini perbedaannya dengan sistem yang dolim ya,
Kalau sistem yang dolim, pihak yang lemah atau rentan itu harus tunduk mutlak pada pihak yang kuat. Nah, dalam sistem sosial seperti terjadi di masyarakat jahiliyah itu, perempuan dianggap sebagai milik mutlaknya laki-laki. Makanya dijual diwariskan itu, sehingga perempuan itu mesti tunduk mutlak pada laki-laki. Nah, cita-cita Islam atas kemanusiaan itu adalah pihak kuat dan lemah itu hanya tunduk mutlak pada Allah dengan tunduk pada kebaikan bersama. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, innamat ta'atu fil ma'rufi. Karena kalau dalam sistem yang dolim perempuan harus tunduk mutlak pada laki-laki, dalam sistem yang dicita-citakan oleh Islam, laki-laki dan perempuan hanya tunduk mutlak pada Allah dengan tunduk kepada kebaikan bersama. Nah, inilah yang disebut dengan kesetaraan gender itu. Jadi laki-laki dan perempuan ya, manusia siapapun laki-laki dan perempuan itu diyakini dibangun kesadarannya bahwa mereka itu hanya hamba Allah sehingga tidak boleh diperhamba dan tidak boleh juga menghamba kepada sesama manusia karena dua-duanya laki-laki dan perempuan itu hanya hamba Allah dan punya status melekat sebagai khalifah fil ardh yang tugasnya mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya di muka bumi. Maka ini yang disebut dengan kesetaraan gender nih. Laki-laki dan perempuan itu menjadi subjek penuh sistem kehidupan yang berarti dua-duanya wajib mewujudkan kemaslahatan sekaligus menikmatinya, termasuk di dalam perkawinan, dan mencegah kemungkaran sekaligus dilindungi darinya. Itu arti kesetaraan. Jadi kalau dalam sistem yang dolim, pihak yang lemah itu wajib mewujudkan kemaslahatan yang menikmati hanya pihak kuat. Kalau dalam sistem yang Islami, yang kuat, yang lemah sama-sama bekerja sama mewujudkan kemaslahatan dan menikmatinya bersama. Karenanya ini nanti penting juga nih untuk menilai, untuk melihat ya tafsir gender dan perempuan itu apakah bergerak ke sini atau tidak. Karena cita-cita di dalam Islam juga manusia itu punya kesadaran penuh bahwa mereka bukan hanya makhluk fisik, tetapi juga makhluk intelektual karena punya akal dan makhluk spiritual karena punya hati nurani. Bahkan nilai manusia itu sama sekali tidak tergantung oleh bentuk tubuhnya, alat kelaminnya, sistem reproduksinya, termasuk laki-laki dan perempuan, tapi tergantung pada sejauh mana mengoptimalkan akal budinya sehingga tindakannya itu maslahat bagi diri sendiri sekaligus pihak lain seluas-luasnya. Karena di dalam Islam halalan saja tidak cukup. Yang halal juga harus thayyib, bagus, baik bagi kedua belah pihak, bahkan ma'rufan, pantas gitu. Jadi nanti misalnya gini ya, ini perbedaan laki-laki dan perempuan itu kan perbedaannya kira-kira seperti ini. Secara fisik ini penting sekali sebagai lensa untuk melihat nanti ya, melihat ayat, melihat tafsir. Perempuan itu punya pengalaman biologis yang berbeda dengan laki-laki karena sistem reproduksinya, di mana laki-laki itu hanya mengeluarkan sperma. Durasinya menit bahkan detik dan dampaknya nikmat. Perempuan itu menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui. Durasinya jam-jaman ada, melahirkan, harian, kemudian mingguan ada, menstruasi, bulanan ada, hamil, nifas, 2 bulan, 9 bulan, bahkan tahunan ada, yaitu menyusui 2 tahun. Bandingkan detik, yang laki-laki detik, yang ini tahunan. Yang laki-laki nikmat, yang perempuan ada, sakit, kurhan, melelahkan, bahkan wahnan ala wahnin. Juga pengalaman sosial nih. Perempuan rentan sekali karena dianggap bukan manusia itu sampai hari ini, bukan manusia sebagai objek seksual, atau dia lebih rendah dari laki-laki, maka perempuan rentan mengalami stigmatisasi, cap buruk gitu ya, marginalisasi. Cap buruk itu selalu disalahkan gitu karena sumber fitnah misalnya gitu. Marginalisasi itu peminggiran, dikecualikan dari kebaikan yang seharusnya dia terima atau dari keburukan yang seharusnya dia dilindungi. Misalnya perempuan dilarang sekolah, padahal sekolah itu diyakini mencerdaskan akal. Dan mencerdaskan akal itu bagian dari maqasidus syariah,
menjaga akal, hifdzul akli. Jadi manusia itu harus dijaga akalnya antara lain dengan sekolah, kecuali perempuan. Itu marginalisasi. Hifdzul mal. Manusia itu harus dijaga akses untuk dapat harta dan bisa menjaga harta, tidak dicuri dan lain sebagainya. Termasuk itu loh ya, bisa mengakses sumber ekonomi. Perempuan dikecualikan, nggak boleh kerja gitu. Itu tuh marginalisasi. Lalu subordinasi dianggap rendah atau lebih rendah, kekerasan dan beban ganda. Nah, semua ini ya pengalaman biologis sakit, laki-laki nggak ngalamin. Yang begini ini kan nggak ngalamin sama sekali. Lalu kerentanan diperlakukan tidak adil karena menjadi perempuan juga nggak mengalami, kan laki-laki. Sementara laki-laki itu mendominasi ruang pengambilan keputusan dalam perkawinan, keluarga, masyarakat, negara, termasuk dalam agama dan termasuk menafsirkan Al-Quran. Gitu. Jadi sangat mungkin nih laki-laki menjelaskan ayat tentang menstruasi, tapi karena tidak pernah mengalami menstruasi, maka pesan yang sangat kuat sekali di dalam ayat menstruasi yang itu sedang mengkritik tradisi masyarakat berkaitan dengan sikap pada perempuan yang sedang menstruasi mungkin tidak terbayang. Mungkin ya, karena tidak mengalami. Begitu juga ayat tentang hamil. Misalnya ini, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. Itu sebetulnya ini pada umumnya ya, hanya ditekankan kepada berbuat baik pada dua orang tua, terutama ibu, gitu. Karena ibu sudah hamil, melahirkan, nifas dan menyusui. Tapi tidak dihubungkan dengan bagaimana sejarah waktu itu. Di mana pengalaman perempuan yang biologis ini kan memang berdarah-darah ya. Bandingan laki-laki itu nggak mengalami pendarahan karena sistem reproduksinya kan enggak sama sekali, hanya mengeluarkan mani. Dan pendarahan itu identik dengan sesuatu yang membahayakan. Kayak penyakit berat, batuk, darah, pembunuhan, bahkan peperangan. Maka pengalaman biologis perempuan yang berdarah-darah ini, menstruasi, melahirkan, nifas, belum lagi nanti kalau istihadah, itu lalu berdampak. Jadi pengalaman biologis ini dijadikan alasan untuk menistakan perempuan, termasuk ibu. Jadi di masyarakat Arab itu dulu, tidak hanya di Arab sekali lagi ya, perempuan kan diwariskan. Kalau suami meninggal, perempuan diwariskan. Atau ayah meninggal, perempuan diwariskan pada kerabat laki-laki. Sehingga anak itu bisa mewarisi ibu dari ayahnya. Dan hak dari pemilik atau yang dapat warisan itu adalah menyetubuhinya. Sehingga ada tradisi yang dianggap wajar anak laki-laki menyetubuhi ibu yang sudah jadi miliknya. Sehingga ibu itu tidak diperhitungkan sebagai orang tua. Sehingga betapa dahsyatnya, dan itu kelihatan dalam tradisi nasab ya, binti ayahnya, kan gitu. Sampai hari ini nih. Anak perempuan binti ayahnya, berarti dia anak perempuan ayahnya. Anak laki-laki bin bapaknya. Jadi itu sebetulnya merefleksikan cara pandang bagaimana anak dipahami oleh masyarakat. Nah, karenanya ketika Al-Quran menggunakan biwalidayhi, itu seperti sedang mengingatkan kepada masyarakat bahwa ibumu juga orang tuamu. Dan ketika Al-Quran mengatakan anishkurli wali walidaik, itu ada pesan spesifik untuk mengubah cara pandang terhadap pengalaman biologis yang semula dijadikan alasan untuk menistakan perempuan, diubah menjadi alasan untuk berterima kasih. Bayangkan loh, alasan untuk menistakan diubah menjadi alasan untuk berterima kasih. Lalu manusia itu diwasiatkan untuk berterima kasih pada perempuan sebagai ibu kehidupan gitu.
Jadi tidak semata-mata bicara antara anak dengan ibu kandungnya, tapi ini anak manusia dengan perempuan sebagai ibu manusia. Ini kan dahsyat sekali sebetulnya. Tetapi sangat mungkin kalau ini sangat difahami sekali ya. Misalnya Prof. Quraish Shihab menjelaskan ayat ini, lalu menekankan betapa pentingnya, Prof. Quraish Shihab juga saya baca ya, ayat ini juga menekankan tentang pentingnya anak hormat pada ibu karena ada kerentanan untuk dihormati. Itu saya baca kalimat itu. Jadi Prof. Quraish walaupun tidak mengalami hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui, tapi bisa memberi tekanan yang sama. Nah, andai Pak Quraish itu perempuan, saya menghayal ya, dengan pengalaman melahirkan, nifas, menyusui, dan seterusnya, mengalami langsung, barangkali Prof. Quraish juga akan sampai ke sini, bahwa pengalaman penghargaannya itu bukan hanya sebatas anak kepada ibu, tetapi anak manusia kepada ibu manusia. Gitu. Yang secara umum adalah jangan lagi lihat pengalaman perempuan yang berdarah-darah dan sakit itu, wahnan ala wahni itu, malah kalian jadikan alasan untuk menistakan. Mikir gitu kira-kira. Wong sudah sakit demi kelangsungan hidup manusia kok malah dinistakan. Harusnya berterima kasih gitu. Dan ini manusia itu artinya adalah kalau manusia itu jadi pejabat, ya ayo dong bikin kebijakan yang membuat pengalaman biologis perempuan ini makin nyaman. Kalau naik kendaraan, pastikan dia bisa dapat tempat duduk, misalnya gitu. Itu contoh-contoh sederhana memberi perhatian khusus. Yang kedua adalah soal stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi, kekerasan, dan beban ganda hanya karena menjadi perempuan. Ini juga tidak akan dialami oleh laki-laki. Karena ini terjadi karena menjadi perempuan. Laki-laki mengalami, tapi bukan karena menjadi perempuan. Karenanya menarik sekali sebetulnya di dalam Al-Quran contoh penghargaan atas pengalaman biologis itu juga banyak sekali ya, termasuk menstruasi itu kan kalau tradisinya tadi itu perempuan menstruasi dianggap berbahaya lalu diasingkan, maka di dalam Al-Quran itu fa'tazilun nisa'a fil mahid, itu kan wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Jadi semula dianggap menjijikkan, membahayakan, lalu Al-Quran mengajak kita untuk melihat perempuan yang sedang menstruasi itu adalah orang yang sedang merasakan sakit. Berarti sedang dibangun cara pandang yang empatik. Fa'tazilun nisa'a fil mahid, kalian suami yang menjauh, bukan istri yang dijauhkan. Dikandangin tadi itu. Kalian suami menjauh dong, biar istri bisa istirahat, mengatasi rasa sakit. Wala taqrabuhunna hatta yatun, dan jangan diajak hubungan seksual. Wong sedang merasakan sakit, nggak ngapa-ngapain aja sakit, apalagi diajak hubungan seksual, apalagi dipaksa. Jangan. Dan di akhir ayat ini kan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. At-tawwabin, tobat itu biasanya berkaitan dengan sikap yang tidak benar, sikap yang salah. Dan tobat berkaitan dengan menstruasi itu adalah sikap yang membuat perempuan sedang menstruasi makin sakit. Maka laki-laki yang soleh, laki-laki yang Qur'ani, kalau mau membumikan Al-Quran dalam konteks menstruasi pada laki-laki, ayo berhenti melakukan tindakan apapun yang membuat istri yang sedang menstruasi makin sakit. Bikin dia makin nyaman. Gitu kira-kira. Karena artinya apa dalam konteks keadilan hakiki perempuan? Keadilan itu tidak bisa menyebabkan pengalaman biologis manusia, perempuan ini makin sakit karena sudah sakit. Membuat sesuatu yang sakit makin sakit itu tidak adil. Walaupun laki-laki nggak alamin.
Begitu juga nggak boleh yang disebut dengan keadilan kok mengandung stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi, dan lain-lain hanya karena menjadi perempuan. Itu tidak adil. Kalau ada sebuah keadilan, tapi kok ternyata membuat pengalaman biologis perempuan makin sakit, yang sosial makin malah terjadi, maka itu bukan keadilan hakiki. Belum benar-benar adil. Gitu kira-kira. Nah, mari dan spirit tadi itu ya, nanti kita akan lihat di tafsir Prof. Quresh juga banyak sekali. Saya akan contohkan satu yang sangat kontroversial, dan itu justru yang membuat saya melihat bahwa barangkali ini posisi Prof. Quresh Shihab yang kemudian bergulat ya. Orang mau menafsirkan Al-Quran adil gender itu resikonya tinggi sekali. Mengapa? Karena tradisi memandang perempuan rendah atau lebih rendah dari laki-laki itu sudah berabad-abad gitu. Dan misalnya ya, bagaimana negara mayoritas laki-laki, berarti apa yang disebut kebijakan negara sangat mungkin belum mempertimbangkan pengalaman khas perempuan. Tokoh masyarakat, tokoh adatnya laki-laki, lalu baru mempertimbangkan kearifan dalam perspektif laki-laki. Begitu mau adil gender, yang mendudukkan keduanya, lalu berfokus kepada nilai kesetaraan, nilai keadilan, itu kayak yang bertentangan dengan kebijakan penguasa. Kalau di Indonesia agak mending nih, kalau di negara yang menjadikan Islam sebagai konstitusi negara, itu berbeda tafsir memahami Islam, kok memahaminya beda dengan negara, itu tidak hanya dianggap melawan, tidak sekedar perbedaan tafsir, tapi itu sudah melawan negara gitu. Lalu kemaslahatan juga ya, ini yang saya salut dengan Prof. Quresh adalah walaupun beliau laki-laki, itu tidak hanya dalam kesadaran kognitifnya ya, tetapi dalam kesadaran praksisnya, itu kan beliau sangat respect sekali dengan perempuan. Dan itu sangat mewarnai penafsiran-penafsiran beliau atas ayat tentang perempuan dan gender. Nanti saya akan contohkan yang jilbab itu. Nah, ini kan yang paling dahsyat ya, dan paling juga rentan disalahpahami oleh masyarakat dalam pemahaman saya. Nah, mari kita lihat ya. Jadi Islam itu spirit kemanusiaan penuh perempuannya yang mengakui pengalaman biologis dan sosial khas perempuan itu tinggi sekali. Sangat tinggi sekali. Tetapi spirit ini hanya mungkin kelihatan kalau melihat Al-Quran dalam dua dimensi. Pertama sebagai sistem. Jadi Al-Quran sebagai sebuah sistem itu artinya adalah seluruh ayat Al-Quran terjalin berkelindan. Sehingga hati-hati kalau memetik ayat, karena memetik ayat itu bisa saja sesuai dengan sistem nilai yang dibawa oleh Al-Quran, tapi sangat mungkin lalu berseberangan dengan sistem nilai itu. Maka betapa pentingnya untuk melihat bahwa di dalam Al-Quran itu ada 3 jenis ayat sebagai sebuah sistem ajaran. Satu adalah ayat tentang misi. Ini adalah ayat tentang apa saja yang berkaitan dengan cita-cita Al-Quran dan berkaitan dengan masa depan kehidupan itu kayak apa. Saya contohkan 2 saja. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin itu menegaskan bahwa misi atau kemana arah sistem ajaran ini menggerakkan manusia adalah ke arah sistem kehidupan yang menjadi anugerah bagi semesta, termasuk bagi perempuan gitu. Maka sistem kehidupan yang zalim, yang tidak memanusiakan perempuan, ini jelas sistem kehidupan yang tidak atau bukan cita-cita Islam. Yang kedua, contoh kedua dari ayat misi itu adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Semua manusia, ajaran Islam ini membimbing umat manusia agar kelak kembali kepada Allah itu sebagai jiwa yang tenang. Dan jiwa yang tenang itu hanya mungkin bisa kembali kepada Tuhan dalam kondisi tenang kalau selama bersemayam di dalam tubuh ini benar-benar digerakkan sesuai dengan status melekatnya sebagai hanya hamba Allah,
lalu membuktikan nih status melekat itu dengan menjalankan amanah melekatnya sebagai khalifah fil ard, yaitu mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya. Jadi jiwa kita hanya kembali pada Allah dengan tenang karena diridhoi adalah kalau kita hidup sesuai dengan status dan mandat untuk mewujudkan kemaslahatan tadi. Itu ayat tentang misi. Maka seluruh ayat ajaran Al-Quran, termasuk ayat tentang perempuan dan gender, itu bergeraknya ke sana gitu. Yang kedua adalah fondasi moral. Ini adalah ayat apa saja di dalam Al-Quran yang bicara tentang prinsip dan nilai dasar di dalam Islam. Seperti tauhid, qul huwallahu ahad. Itu ayat tentang fondasi moral. Lalu ayat tentang takwa, inna akramakum indallahi atqakum, ayat tentang keadilan, i'dilu huwa aqrabu littaqwa, ayat tentang kemanusiaan, keselamatan, keamanan, kesehatan, ketenangan jiwa, kasih sayang, kelestarian alam, semua itu adalah ayat fondasi moral. Jadi ayat fondasi moral ini adalah ayat tentang prinsip dan nilai dasar kebajikan universal, itu sebagai fondasi moral karena dia menjiwai, mendasari dan menjiwai seluruh ajaran Islam. Yang kalau diperas ya, pinjam istilah hadis itu, ayat fondasi moral itu kalau diringkas, tujuannya adalah liutam mimma makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak mulia pada manusia, termasuk akhlak mulia manusia, termasuk akhlak pada perempuan. Gitu. Dan yang ketiga ayat tentang cara, ini adalah ayat tentang petunjuk praktis pragmatis untuk masyarakat Islam waktu itu, untuk menggerakkan sistem yang dolim, untuk bergerak menjadi lebih adil, semakin adil, seadil-adilnya sesuai dengan kemungkinan yang bisa diperoleh waktu itu. Karenanya ayat tentang cara ini sangat terikat erat dengan konteks waktu itu. Ayat misi dan fondasi moral dia bersifat universal. Al-ibratu bi umumil lafzi gitu. Dan dia diterapkan kapan saja, di mana saja, secara lafziyah. Sementara ayat tentang cara, misalnya ayat tentang petunjuk tentang perang, tentang perbudakan, tentang perkawinan, tentang poligami, bagian waris, nilai saksi. Ini semua ayat-ayat yang krusial ya di dalam Al-Quran tentang perempuan. Itu adalah ayat tentang cara gitu. Cara yang sedang memproses sebuah sistem agar bergerak menjadi lebih adil, semakin adil dan seadil mungkin sesuai dengan kemampuan waktu itu. Makanya ayat cara ini kadang tidak, kalau misi dan fondasi moral tidak bisa ditawar-tawar, dia harus diterapkan kapanpun dimanapun lafdiyah itu, karena al-ibratu bi umumi lafdi. Nah ayat cara ini karena terikat erat dengan konteks waktu itu, kadang tidak hanya boleh, bahkan harus dinegosiasikan. Kapan? Ketika diterapkan di konteks yang berbeda, hasilnya justru berlawanan dengan misi dan bertentangan dengan fondasi moral. Misalnya fondasi moral untuk menciptakan sistem yang menjadi anugerah bagi semesta itu kan mesti damai. Nggak bisa perang itu jadi anugerah bagi semua. Perang itu anugerah, tapi hanya bagi pihak yang kuat, bagi pihak yang lemah itu musibah. Sedangkan cita-cita Islam itu anugerah bagi semua pihak. Maka ayat tentang perang diterapkan, misalnya kita situasinya damai, ya jangan diterapkan wong itu petunjuk ketika perang. Sehingga berlaku kaidah al-ibratu bi khususis sabab tentang cara ini. Jadi kalau konteksnya masih serupa, ayat terapkan. Ayat tentang perbudakan itu adalah ayat petunjuk ketika ada sistem perbudakan. Kalau tidak ada sistem perbudakan, ya jangan diterapkan lalu bercita-cita untuk bisa ada perbudakan. Karena justru sistem tanpa perbudakan itulah yang lebih dekat dengan sistem kehidupan yang dicita-citakan oleh Islam. Gitu. Nah, yang kedua adalah sebagai sebuah proses ya. Jadi Al-Quran, termasuk dalam perempuan ini, kita tahu bahwa Al-Quran hadir di masyarakat yang masih melihat perempuan sebagai benda. Dia bukan manusia, dia objek.
Jadi laki-laki subjek tunggal, perempuan objek, itu situasi secara umumnya. Lalu Islam itu memproses sistem yang dolim ini bergerak untuk menjadi semakin adil, seadil mungkin. Karenanya Al-Quran juga menempuh cara titik kompromi. Gitu. Ini yang disebut dengan ayat target antara. Dan ada juga ayat yang bicara tentang situasi yang dicita-citakan, ini yang disebut tujuan final. Jadi di dalam Al-Quran, sebagai sebuah proses, kita akan menemukan 3 jenis ayat. 1 titik berangkat, ciri dari ayat ini adalah perempuan itu objek, perempuan itu benda, perempuan bukan manusia. Tapi ayat ini sedang mencerminkan situasi yang mau diubah dalam 23 tahun. Makanya jangan dianggap sebagai representasi dari Al-Quran, karena ini ayat sedang bicara tentang kondisi masyarakat Arab. Contohnya ayat apa? Ayat tentang bidadari surga. Karena surga itu kan puncak kenikmatan dan pengalaman real masyarakat Arab waktu itu, orang yang crazy rich itu pasti istrinya banyak dan muda terus. Karena yang tua itu dihibahkan. Lalu dia beli lagi yang muda, berisi lagi dengan yang muda. Kayak orang koleksi mobil, yang tua tapi masih cantik ya dipertahankan. Mobil klasik tapi masih bagus dipertahankan. Tapi kalau sudah jelek, sudah nggak musim, di Lego. Begitu dulu itu istri diperlakukan begitu oleh suami-suami. Maka imajinasi tentang bahagia itu adalah dikelilingi oleh bidadari itu. Tapi ingat, ini adalah titik berangkat karena gambaran tentang surga juga berganti-ganti. Ada yang mathalul jannatil lati wa'idal muttaqun. Ini ketika spiritualitasnya sudah makin kuat nih. Diingatkan yang begitu itu cuma perumpamaan. Lalu makin kuat lagi, dan sudah hidup sesuai dengan kesadaran spiritual, makhluk intelektual sekaligus spiritual, yang menyadari bahwa nilainya itu tergantung pada bagaimana tauhid itu bisa melahirkan kemaslahatan bersama, maka gambaran surga itu berubah lagi. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah gitu. Oke, ayat target titik berangkat clear ya. Yang kedua adalah target antara, itu cirinya adalah laki-laki primer, perempuan sekunder, kan target antara. Perempuan itu sepersekian dari laki-laki. Contohnya ayat poligami, ayat waris anak, istri, lalu ayat nilai saksi perempuan dalam hutang piutang itu. Nah, yang terakhir adalah ayat tujuan final. Ini ayat tentang yang dicita-citakan oleh Islam, laki-laki dan perempuan subjek penuh. Misalnya, semua ayat tentang misi dan fondasi moral itu adalah ayat tujuan final, plus cara nih. Misalnya ayat monogami, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jadi 1:1. Tapi bukan hanya monogami yang adil. Lalu apalagi bagian waris ayah ibu, itu kan laki-laki dan perempuan yang anaknya meninggal punya anak, sama-sama 1/6. Jadi ada contoh di dalam Al-Quran. Apalagi nilai kesaksian perempuan dan laki-laki sebagai suami istri dalam sumpah li'an. Laki-laki sumpah 5 kali, perempuan sumpah 5 kali juga. Jadi sebetulnya di dalam Al-Quran itu komplit. Sudah ada misi, sudah ada fondasi moral, sudah ada contoh konkret bagaimana mengubah situasi supaya sesuai dengan misi atau bergerak menuju misi Islam dengan fondasi moralnya. Ada proses yang ditunjukkan itu. Komplit sekali. Nah, problem itu ada pada mufassir. Makanya mufassir yang punya cara pandang bahwa perempuan itu objek, perempuan itu benda, perempuan itu hanya alat seksual, pasti hanya akan bergulat di titik berangkat terus. Yang dikutip ayat bidadari terus, gitu. Ayat lainnya kayak yang mansuh, gitu. Nah, ada juga nih mufasir yang cara pandangnya adalah perempuan itu bagaimanapun lebih rendah dari laki-laki. Maka dia akan cenderung ke target antara. Sementara mufasir yang sudah punya kesadaran bahwa perempuan itu manusia seutuhnya, dia adalah subjek kehidupan, maka dia
sangat mungkin akan menjadikan ayat tujuan final sebagai representasi dari Islam karena lebih dekat dari cita-cita sistem kehidupan yang dicita-citakan oleh Islam. Nah, kepada Profesor Quraish Shihab kita bisa berharap gitu. Karena lakunya terhadap perempuan, bagaimana beliau memperlakukan anak perempuannya untuk sekolah, nggak menjadi pengecualian, hifdzul akli, mempersilahkan putri-putrinya untuk bekerja, tidak dikecualikan dari hifdzul mal, misalnya. Itu menarik sekali untuk menjadi modal lahirnya tafsir yang menjadikan ayat tujuan final sebagai panduan. Maka menarik nih untuk bagaimana sebuah tafsir itu setia kepada misi dan fondasi moral gitu. Jadi tafsir yang valid dalam pandangan saya paling tidak ya adalah tafsir yang setia pada misi dan fondasi moral dan waspada terhadap cara, ayat tentang cara yang diperlakukan sebagai tujuan. Cara kok dianggap sebagai tujuan buyar. Ayat tentang poligami, kalau kita lihat sejarahnya ya, itu kan awalnya satu laki-laki bisa menikah dengan berapapun jumlah perempuan tanpa batas dan tanpa syarat adil. Lalu Islam membatasi maksimal 4 dengan syarat adil dan diingatkan bahwa adil dalam poligami itu sulit kalau nggak boleh dibilang mustahil, walau harostum, walaupun ingin sekali. Sehingga, ini nanti menarik nih, tafsir Al-Misbah itu sangat menarik sekali dalam memahami ayat ini. Sehingga ya, lalu kan masih ada nih ayat, itu di ayat yang sama loh. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, itu di ayat yang sama. Jadi ayat yang mendorong manusia untuk monogami yang adil itu ada di ayat yang sama dengan poligami. Nah, kita tahu bahwa Prof. Quraish Shihab itu monogami. Dan monogami yang bukan monogami yang disertai dengan KDRT, enggak. Profesor Quraish Shihab itu adalah contoh ulama yang mempraktekkan monogami yang adil. Maka tidak heran kalau Prof. Quraish Shihab lalu mengatakan bahwa poligami itu pintu darurat. Problemnya adalah orang memahami ayat An-Nisa ayat 3 ini, surat An-Nisa ayat 3 ini, dengan mengasumsikan poligami sebagai gerbang utama. Sehingga siapapun boleh masuk, kalau nggak berani masuk, diajarin, ditraining, didampingi, biar berani masuk. Itu problem bukan pada ayat, tapi pada pemahaman. Ketika Prof. Quraish mengatakan poligami itu pintu darurat, itu artinya tidak semua orang boleh lewat dan tidak boleh dibuka dalam semua kondisi, hanya dalam waktu darurat. Itu kan filosofi dari pintu darurat. Tidak boleh dibuka kecuali dalam kondisi darurat. Misalnya apa? Misalnya perang terus-menerus sehingga keluarga itu tidak aman kalau nggak ada laki-lakinya. Bahaya itu keluarga di setengah situasi yang tidak aman, nggak ada laki-lakinya, itu bisa diserang sewaktu-waktu tidak hanya oleh musuh, tapi oleh masyarakatnya sendiri yang tidak bisa mengendalikan diri. Hanya waktu darurat. Tentu saja nanti darurat itu intinya bukan pintu utama. Dan itu pun sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa
asas perkawinan di Indonesia itu adalah monogami. Apakah itu bertentangan dengan Al-Qur'an? Ya tidak, Al-Qur'annya juga ada ayatnya. Gitu. Lalu didudukkanlah poligami sebagai kondisi darurat dengan persyaratan tertentu. Kalau persyaratan itu masih dianggap bias, misalnya begini ya, poligami boleh dilakukan kalau istri mandul, padahal istri nggak punya anak, itu bisa jadi laki-lakinya yang mandul gitu. Itu mungkin masih, tapi soal cara pandang bahwa poligami pintu darurat itu clear sekali. Ya mari kita berproses gitu. Mungkin proses yang sudah terjadi adalah baru sampai ke syarat darurat dengan syarat yang masih bias, ya silakan dilanjutkan gitu. Proses itu bisa terus berjalan. Jadi setia kepada misi, menurut saya ini analisis saya saja. Saya belum mengecek apakah Profesor Quraish Shihab itu punya alasan ini ketika mengatakan bahwa poligami itu pintu darurat. Tapi bahwa sangat mungkin Profesor Quraish Shihab itu memahami ayat poligami dihubungkan dengan misi perkawinan di dalam Islam, yaitu sakinah, ketenangan jiwa. Dan ketenangan jiwa itu bukan hanya untuk suami, tapi untuk kedua belah pihak. Poligami ketenangan jiwa bagi suami, tapi bagi istri dan anak-anak belum tentu. Itu bahkan sangat mungkin itu tidak. Secara umum adalah tidak menenangkan jiwa. Sehingga memahami ayat cara ini mesti harus dipertimbangkan misinya. Juga fondasi moral. Misalnya fondasi moral di dalam Islam tentang perkawinan itu kan suami dan istri sama-sama meyakini bahwa keduanya dalam perkawinan adalah berpasangan. Zaujah itu artinya adalah bojo. Bojo itu pasangan. Bukan yang pemilik dan yang dimiliki seperti dalam masyarakat jahiliyah. Zawaj itu fondasi moral pertama ya. Yang kedua adalah misafan walidon. Nikah itu adalah janji kokoh sehingga tidak boleh dipermainkan. Nikah itu tujuannya ketenangan jiwa kedua belah pihak, tidak boleh dipermainkan dengan cara-cara yang membuat ketenangan jiwa itu menjadi terganggu. Dan misafan walidon itu adalah janji kokoh bukan antara suami dan istri semata, tapi antara suami istri dengan Allah gitu. Sehingga setiap tindakan di dalam perkawinan itu akan dipertanggungjawabkan oleh kedua belah pihak kepada Allah, baik tindakan itu diketahui oleh istri atau suaminya maupun tidak. Itu filosofi dari misafon walidon sebagai janji yang kokoh, janji yang kuat, janji yang berat, itu karena mesti dibuktikan setiap detik walaupun pasangan kita tidak tahu. Yang ketiga adalah mu'asyarah bil ma'ruf, ini fondasi moral yang juga mestinya sangat dipertimbangkan untuk melihat ayat tentang cara. Mu'asyarah bil ma'ruf itu bergaul secara bermartabat. Jadi suami dan istri itu tidak boleh bergaul secara sewenang-wenang, memutuskan sesuatu yang manfaat buat dirinya meskipun itu mafsadat bahkan mudarat bagi pasangan dan keluarganya. Tidak akan begitu. Cita-cita Islam itu suami istri adalah saling bergaul secara bermartabat. Ma'ruf itu halalan thayyiban wa ma'rufan gitu. Jadi dia sudah baik untuk kedua belah pihak dan sudah diperbolehkan oleh agama. Yang keempat adalah musyawarah. Jadi pilar atau fondasi moral perkawinan di dalam Islam itu adalah musyawarah. Musyawarah itu hanya mungkin kalau suami istri mendudukkan diri sebagai pasangan. Kalau atasan dan bawahan itu instruksi. Instruksi satu pihak pada pihak lain. Pihak lain yang satu memerintahkan, yang satu taat mutlak. Dan itu bukan fondasi moral perkawinan di dalam Islam. Yang kelima adalah tarodin. Tarodin itu saling ridho. Kalau dalam sistem jahiliyah yang melihat perempuan sebagai milik suami, yang harus memelihara ridho, dapat ridho itu istri dari suami. Kalau di dalam Islam, karena dua-duanya adalah berpasangan, maka tarodin itu adalah saling ridho. Ridho Allah pada istri tergantung ridho suami, ridho Allah pada suami juga tergantung ridho istri. Nah, karena itu ya, ini analisis saya, karena Profesor Quraish Shihab melihat poligami sebagai petunjuk tentang cara untuk tadi bergerak ya dari tak terbatas menjadi terbatas maksimal 4 lalu didorong untuk 1. Ini kan cara berproses saja.
Maka pemahaman atas ayat sara ini di situasi yang berbeda, misalnya di Indonesia yang sudah mampu masyarakatnya untuk monogami, ya jangan didorong ke poligami. Gitu. Makanya poligami diyakini sebagai pintu darurat. Jadi ketika memahami poligami secara tekstual pada hari ini, sementara konteksnya sudah berubah, kalau dulu perang terus-menerus, orang tidak aman hidup tanpa suami, sekarang sudah aman, sudah ada pemerintah, sudah ada undang-undang, dan lain sebagainya, maka ayat tentang cara ini mesti dikhususi sebab itu. Sehingga misi dan fondasi moral itu harus dipertahankan dan jangan sampai memahami ayat tentang cara secara tekstual itu mengorbankan misi dan fondasi moralnya. Nah itu ya, karenanya, nah ini terakhir supaya ada waktu diskusi. Tentang jilbab ini juga menarik sekali. Banyak penelitian dan ini menjadi salah satu pandangan Profesor Quraisyihab yang kemudian dianggap sebagai tidak Islami. Menurut saya kalau dengan kerangka tadi itu luar biasa sekali karena misalnya gini ya, mari kita perhatikan ayatnya itu kan menyeru ya kepada Nabi untuk mengingatkan pada istri-istrinya, anak perempuannya, perempuan-perempuan yang beriman untuk mengulurkan jilbabnya gitu. Jadi tadinya itu pakai jilbab tapi mungkin diselempangin doang atau diapain yang lalu tidak menutupi gitu ya, sebagaimana fungsi jilbab. Sedangkan jilbab itu adalah simbol, ini yang saya perhatikan juga di kalangan mufasir terjadi perbedaan pendapat. Jadi mengulurkan jilbabnya itu jilbab yang dipakai dengan cara menutup kepala misalnya itu biasanya disimpulkan dari ayat ini sebagai simbol atau pakaian khas orang beriman, perempuan yang beriman, yang membedakan mereka dari perempuan non-muslim. Gitu. Umumnya memahami begini. Tapi kalau kita melihat sejarahnya, jilbab dan tidak jilbab itu bukan perbedaan antara muslim dan non-muslim, tetapi perbedaan antara perempuan merdeka dengan perempuan budak pada masanya itu. Dan ini tidak terjadi hanya di Jazirah Arab, tapi di berbagai belahan dunia. Sehingga di hadis pun ada yang menyebutkan Umar itu menghardik budak yang pakai jilbab. Karena dia budak, tidak berhak untuk mengelabui atau dengan berjilbab itu lalu terlihat sebagai perempuan yang merdeka gitu. Nah, karenanya kalau lihat asbabun nuzulnya itu kan Aisyah bersama sahabat perempuan itu mau buang hajat kan. Mungkin karena gelap menganggap tidak ada yang melihat, lalu jilbabnya diturunkan. Itu tidak menutupi apa yang harusnya ditutupi oleh jilbab itu. Lalu dikira budak, karena kan nggak mengenal itu wajahnya dalam kegelapan. Dikira budak, lalu dilecehkan. Makanya ada dzalika adna ayyurafna fala yu'dzen. Mengulurkan jilbab atau menggunakan jilbab sebagaimana semestinya itu supaya dikenali. Nah, dikenali ini itu dalam tafsir umumnya adalah dikenali sebagai perempuan yang beriman. Tetapi kalau kita lihat konteksnya itu sebenarnya sangat mungkin dikenali sebagai orang merdeka sehingga orang tidak berani mengganggunya karena orang merdeka itu akan kabilahnya akan membela dia. Kalau budak itu ibaratnya gini, kalau budak dilecehkan itu oleh pemiliknya rada-rada dimaklumi gitu. Tapi kalau yang merdeka dilecehkan itu sama saja melecehkan satu kabilah gitu. Nah, wa kana Allahu ghafurur rahim ini harusnya kurang alif mohon maaf. Nah, jadi
nanti pada umumnya ayat ini difahami sebagai ayat untuk mewajibkan jilbab. Bahkan jilbab pun jilbab kalau di Indonesia hanya ini ya. Sementara jilbab di negara lain itu bisa berbeda-beda. Satu paket pakaian itu yang menandai dia orang merdeka dan membedakannya dari budak. Satu paket pakaian gitu, yang menutupi kecuali muka itu, kecuali muka. Nah, lalu dianggap sebagai intinya begini. Ada yang fokus kepada mewajibkan pakaiannya. Jadi cara berpakaian itu yang diberi perhatian. Nah, Pak Quraish Shihab, ini mohon koreksi kalau salah, tapi ini yang saya pahami. Beliau sebetulnya sering gimana ya, komennya itu menurut saya tidak proporsional. Ketika Prof. Quraish itu tidak mewajibkan jilbab, lalu difahami membolehkan berpakaian semaunya, itu keliru besar. Jadi bagi Prof. Quraish, ayat ini itu mewajibkan orang berpakaian secara bermartabat. Soal cara itu fleksibel, tapi pakaian apa saja harus membuat pemakainya bermartabat. Walibasut taqwa dzalika khair, kira-kira begitu. Jadi pakaian itu harus membuat orang dirinya dan lingkungannya terdorong untuk berbuat kebaikan. Maka bahkan nanti tidak hanya pakaian loh, ada juga yang lebih penting dari pakaian. Misalnya bicara tentang penutup kepala, ya isi otak ini jauh lebih penting untuk dikhawatirkan kalau dia tidak berkembang. Jadi kita kan pemahaman tekstual itu seringkali khawatir kepada, jadi rambut sehelai itu kayak yang sebentar lagi masuk neraka, bahkan auto masuk neraka gitu, kelihatan rambut satu helai. Tapi perempuan nggak sekolah seumur hidupnya tidak membuat dia khawatir sama sekali. Gitu. Itu kan ironis sekali. Bagaimana mungkin kepala ini atau pakaian yang itu tidak menjadi bagian dari kedirian manusia, itu dianggap jauh lebih penting dari martabat yang itu menjadi bagian dignity itu loh. Itu kan bagian dari kemanusiaan. Karenanya memakai, Pak Quraish juga tidak menyalahkan. Pak Quraish tidak mengatakan bahwa orang yang berjilbab itu bertentangan dengan ayatnya, ya enggak. Tidak mengatakan bahwa itu orang berjilbab itu bertentangan dengan ayat ini, ya tidak. Karena berjilbab itu bisa jadi adalah melampaui kebutuhan untuk berpakaian secara bermartabat. Bisa jadi. Karena bisa jadi dalam sebuah masyarakat itu pakaian perempuan itu bisa dihormati dengan berpakaian tertentu yang tidak hanya tidak hanya berjilbab. Dan berjilbab itu kalau difahami sebagai identitas Muslim juga, kita mesti melihat ke umat agama lain. Umat Yahudi juga memakai jilbab. Kristen itu coba perhatikan para susternya, semua berjilbab. Jadi jilbab itu sebagai identitas unik orang yang beriman, menurut saya setuju bahwa kalau lihat konteksnya tidak gitu. Membedakan antara yang merdeka dan tidak merdeka memang iya gitu. Dan itu tidak hanya terjadi di kalangan Muslim, tetapi di kalangan non-Muslim juga terjadi pembedaan seperti itu. Maka menurut saya Prof. Quraish dengan memahami seperti ini ya, tak berjilbab tapi berpakaian terhormat belum tentu salah, karena orang itu panduan moralnya adalah berpakaianlah secara bermartabat gitu. Sebaliknya yang berjilbab juga hati-hati gitu. Kan banyak juga kita menjumpai perempuan yang menutup aurat, jadi tubuhnya tertutup tapi lekuknya atau apanya, intinya dia secara fisik tertutup tetapi caranya menutup itu berbeda dengan yang ini juga tergantung si mata juga ya, matanya laki-laki juga kan, kalau selama laki-laki melihat perempuan sebagai objek seksual, sebetulnya perempuan ditutup rapat kayak apapun, maka pakaian itu akan ditangkap sebagai tanda keberadaan objek seksual, itu berbahayanya.
Cuma perempuan juga mesti menyadari bahwa laki-laki belum bisa melihat perempuan sebagai makhluk intelektual dan spiritual secara refleks gitu. Maka kita sebagai perempuan juga, kalau dalam bahasa Prof. Kures ini yang saya tangkap ya, mau tidak berjilbab, mau berjilbab itu harus membuat dia diperlakukan secara bermartabat. Tidak hanya diperlakukan secara bermartabat, tapi juga bersikap bermartabat gitu. Jangan berjilbab tetapi misalnya ya, bukan jelek, tetapi ayo kita sempurnakan gitu. Karenanya Prof. Kures sendiri mengatakan kalau mau terjamin ya pakailah jilbab, karena secara literal bisa kena, secara substansial juga bisa kena. Tapi kalau pakai jilbab juga jangan lalu menganggap yang tidak berjilbab itu bukan muslim gitu. Muslimah memakai jilbab tidak wajib karena ayat tentang jilbab itu bukan untuk yang tidak berjilbab, melainkan sudah berjilbab tapi belum mengulurkannya. Ini yang saya temukan ya, analisis tentang pemahaman Prof. Kures. Jadi memang kalau kita jangankan di ayat jilbab ya, di ayat apapun kalau kita mendahulukan visi dan fondasi moral daripada petunjuk praktis pragmatis, itu memang kita akan dianggap bertentangan dengan Al-Quran. Dianggapnya ya, dianggap. Tetapi kalau kita melihat sebuah proses kayak tadi itu, sebetulnya menarik untuk menyadari bahwa misi dan fondasi moral itu dia permanen, dan ayat tentang cara itu dia fleksibel. Tetapi sekali lagi ya, walaupun jadi ayat tentang cara ini juga dijiwai oleh misi dan fondasi moral. Karenanya kalau mau negosiasi, misalnya dinegosiasikan pemahaman itu, hasil negosiasi pemahaman itu tidak boleh bertentangan dengan misi dan fondasi moral. Seperti Prof. Kures Shihab ini kan sebetulnya dia menegosiasikan ayat tentang cara ini. Tetapi Pak Kures juga tetap mengingatkan bahwa bermartabat walibasut taqwa dzalika khair itu adalah jadi pilihan pakaiannya apa saja, pastikan bahwa pakaian itu bermartabat gitu. Pastikan bahwa pakaian itu membuat yang memakainya bermartabat dan dia diperlakukan secara bermartabat juga bagi orang lain. Sehingga nanti kita begini, kalau masuk ke komunitas yang berjilbab, ya barangkali kitanya walaupun nggak yakin jilbab itu wajib, ya menghormati komunitas itu, maka berjilbablah gitu. Karena standar bermartabat, terhormat di komunitas itu adalah berjilbab misalnya gitu. Jadi tidak yang fundamentalis pada cara gitu. Jadi juga harus fleksibel karena bermartabat. Tapi inti dari semua ini adalah bagaimana ya semua ayat tentang cara itu bisa sejalan dengan misi dan fondasi moral. Kalau secara literal itu tidak sejalan, maka dia perlu dinegosiasikan atau difahami secara kontekstual. Sebenarnya negosiasi itu artinya adalah difahami secara kontekstual, tetapi pemahaman secara kontekstual itu tetap harus mengacu kepada misi dan fondasi moral. Saya kira itu pengantar dari saya, semoga bisa difahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah apa yang telah disampaikan oleh Ibu Bunyai Nur Rofiah ya menggugah ya. Tadinya mungkin menjadi perspektif baru terutama soal Islam sebagai sistem ajaran, bahwa ada misi, ada fondasi moral, dan ada cara. Sebenarnya saya teringat dengan konsepnya Abdullah Said, Ibu, soal hierarki value itu sepertinya mirip dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Nur Rofiah. Baik, ini sudah ada di room chat soal ada diskon ya. Ini intermezzo dulu sebelum kita ke tanya jawab, bahwa di bulan Ramadan ini Lentera Hati, penerbit Lentera Hati sedang ada promo Ramadan, setiap buku diskon 30%. Mungkin bisa dikunjungi di www.sunnahhati.com
store.lenterahati.com. Dan tentu sebagaimana kita sedang mendiskusikan tafsir Al-Misbah juga sedang diskon di bulan Ramadan ini. Jadi berapa, Mas? Diskon 30%, Ibu. Jatuhnya berapa dong disebutkan biar ada bayangan Iya. teman-teman. Yes, perlu kalkulator dulu. Dari 3,8 diskon 30% mungkin jadi 2,6 mungkin ya, kurang lebih. Nanti mungkin bisa. Nah, itu 2.660.000. Nah, tuh mumpung tuh. 2,6 harga lama itu. Oh, harga lama ya. Harga sebelum diskon. Iya. Harga sebelum Baik. diskon. Iya. Baik, Boleh bertanya ya Bu ya? ya, Boleh, Pak, baik, silakan. sebentar Bapak. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ada waktu mungkin sampai jam 16.00, nggak apa-apa ya Ibu? Mungkin 16. 45. Ya, saya Ya, jam 4 ada meeting. Ya, baik. Ini sudah banyak yang mengajukan Iya. tangan, raise hand. Silakan mungkin. Boleh enggak dari saya? Ya, boleh Bapak, Pak Muhammad Saleh, silakan. Singkat mungkin ya Bapak, soalnya waktunya juga mepet. Iya. 3 pertanyaan dulu mungkin ya, 1 term ini. Silakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Doktor yang kelihatannya makin cantik aja ya. Bapak dulu di itu ya, PTI ya Pak? Pak Saleh ya? Iya. Oh iya, saya ingat. Ya, Ibu. Terima kasih Pak Saleh. Termasuk mahasiswa yang suka ngeyel sama Ibu itu. Iya, ingat saya. Ingat. Ya. Kalau Ibu, ngeyel itu diingat Pak biasanya. Iya. Ibu, kaitannya dengan jilbab, saya juga sering mendapat pertanyaan ya, mungkin bagi-bagi sama Ibu juga ya. Kaitannya dengan tadi disinggung ayat tentang kulli azwajika wa banatika dan seterusnya. Ada yang mempersepsikan ibarat kita sekarang sedang berpuasa. Berpuasa tetapi dia tidak sholat. Artinya puasanya sah karena dia tidak makan minum, tidak berhubungan, tapi dia juga tidak sholat, tapi sholatnya juga dapat dosa. Artinya pahala puasa dapat, tapi dosa juga dia dapat karena dia tidak sholat. Maksud saya adalah bahwa ketika seseorang yang tidak berjilbab misalnya, apakah dia seorang yang tidak berjilbab itu dia misalnya mendapat pahala, tapi yang tidak berjilbab lalu dia tidak mendapat pahala? Artinya nanti di akhirat itu ada nggak kaitannya dengan yaumul mizan yang kita pahami, kaitan dari rentetan hari-hari akhir itu, hari penimbangan amal perbuatan manusia. Bisa nggak ditafsirkan lebih jauh dari itu, segitu misalnya Ibu? Ya. Terima kasih, itu aja mungkin singkatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saleh. Kita kumpulkan dulu ya Bu. Ya, betul. Ya. Silakan Pak Nasirul Fahmi. Oke. Pertanyaan kedua. Nanti pertanyaan ketiga mungkin yang perempuan ya. Ibu itu Mbak Mimi mungkin ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Doktor yang telah menyampaikan materinya yang sangat-sangat bagus. Saya Nasrul Fahmi, Ibu dari santri dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Mau bertanya yang berhubungan dengan kesetaraan gender atau sosial terhadap perempuan. Nah, sering kan saya Ibu asal dari kampung ya. Ya. Cuman mungkin saya hobi berkelana gitu ya. Mau bertanya Ibu. Saya Bang Haji Pak, suka berkelana. Bang Haji Roma. Saya mau bertanya sesuai dengan realita yang saya temukan ya tentang gender perempuan, apalagi yang di pelosok-pelosok tuh di kampung-kampung sering. Tadi kan Ibu menyinggung bahwa yang bersangkutan dengan maqasidus syariah kan menjaga akal ya, maqasidus syariah. Sedangkan di kampung-kampung tuh masih banyak orang tua ataupun dan penduduk-penduduk yang masih beranggapan bahwa ya perempuan jangan tinggi-tinggi untuk sekolahnya gitu. Nanti juga akhirnya bakal kembali lagi ke dapur-dapur gitu Bu. Bakal ke dapur, bakal masak dan lain sebagainya. Masih punya asumsi seperti itu yang di kampung-kampung khususnya. Ya. Nah, sedangkan kan salah satu maqasidus syariah kan hifdzul aqli ya.
harus menjaga akal. Dan seorang anak pun terlahir dan memang dari seorang ibu ataupun ya seorang ibu dari ibu yang akalnya bagus, yang pendidikannya tinggi kan akan mungkin ngedidik juga ke anak akan beda gitu Bu. Nah gimana solusinya untuk apa ya Bu? Untuk mengatasi pikiran-pikiran statement-statement seperti itu yang terjadi di masyarakat-masyarakat awam seperti di kampung dan lain-lain. Terus selanjutnya Bu, bagaimana kan sekarang banyak keluarga-keluarga yang memang ada masalah keluarga dalam masalah ekonomi. Sedangkan tadi kan ada disinggung juga dalam Maqasidus Syariah hifdzul mal ya Bu. Hifdzul mal. Bagaimana sekarang banyak ibu-ibu ataupun perempuan-perempuan yang kerja meninggalkan rumahnya, sedangkan yang menjadi korban tuh anaknya, yang mana anaknya itu kasarnya kurang kasih sayang dari seorang ibu, karena memang ibunya sibuk tuh Bu, sibuk kerja mungkin ya, sibuk kerja di luaran sana gitu Bu. Suaminya kemana Pak? Suaminya juga mungkin kerja Bu, suaminya juga kerja, ibunya juga kerja, jadi kadang anaknya tuh ada yang dititipin ke tetangga, ada yang mungkin anaknya tuh ya dititipin ke tetangga, ada yang diasuh sama siapa, saudara, yang sampai anaknya tuh gak maksimal gitu kasih sayang sama dari seorang ibunya. Gitu Bu, mungkin 2 poin itu dari saya yang menyinggung hifdzul ma sama hifdzul akli gitu. Ya, baik. Terima kasih Mas Nasirul Fahmi. Satu lagi, mohon maaf Pak Fahrul Razi dan ini Mimi Mbak dong. Yasmin mungkin ya. Mbak Mimi silakan. Maksudnya yang lain mohon maaf karena waktu tidak memungkinkan. Silakan Mbak Mimi. Iya, terima kasih sebelumnya Bapak, Ibu Rofiah, ini salah satu dosen yang ditunggu-tunggu di Pasca Sarjana PT IKI karena kebetulan saya mahasiswa Pasca Sarjana PT IKI, Ibu. Sudah ketemu ya? Belum Ibu, belum. masih semester 1 seperti Ya, itu. bentar lagi ketemu. Iya, senang sekali bisa ikut gabung di sini sama Ibu seperti itu yang pakarnya dalam gender. Nah, Kalau ini bisa jangan terkait online. Jangan ya, online, Neng. Ya, kalau Ibu nggak bagus itu jangan online kalau bisa. oh jangan online. Biar lebih seru. Iya benar. Jangan online ya benar. Iya. Kan pandeminya kan udah kabur nih. Insya Allah. Amin. Silakan Mbak Mimi. Oke, baik. Terkait tentang poligami, Ibu tadi sudah disampaikan sama Ibu, memang tadi judul untuk diskusi ini bukan tentang poligami sebetulnya, tapi saya sangat tertarik tentang poligami itu sendiri seperti itu, yang menurut saya sendiri ini tidak memanusiakan perempuan dan tidak adanya keadilan bagi perempuan seperti itu. Langsung saja mungkin pertanyaannya seperti ini, mungkin ini dasar saja. Bagaimana menurut pendapat Ibu Rofiah sendiri tentang praktik poligami di Indonesia? Apakah itu terlihat adil bagi psikologis para perempuan tersebut? Kemudian satu pertanyaan lagi, saya melihat di kampung saya sendiri itu PNS mungkin seperti itu, jadi beliau itu melakukan poligami tanpa memberitahukan dulu sebelumnya kepada istri yang pertama. Dan saya melihat itu sangat ironis seperti itu, dan ketika melihat istri yang pertama itu sekarang sakit fisiknya, kena penyakit seperti itu, dan ini sangat menyedihkan sekali seperti itu, Bu. Nah, apakah perempuan ini bisa, istri pertama ini bisa kalau dia ikhlas maka akan sakit tuh, Neng. ke pihak yang berwajib seperti itu, melaporkan ke pihak yang berwajib tentang perlakuan yang dilakukan suaminya. Tapi di satu sisi memang perempuan bisanya menerima seperti itu, khawatir ketika nanti dilaporkan ke polisi, yaitu perempuannya diceraikan seperti itu. Ya gimana baiknya mungkin seperti itu. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah ada 3 pertanyaan Ibu dari Pak Saleh, Pak Nasirul Fahmi, dan tadi Mbak Mimi Sohayati. Langsung saja mungkin. Ya. Terima kasih Pak Soleh, Pak Nasirul Fahmi, dan Mbak Mimi atas pertanyaannya ya. Kita mulai dari Pak Soleh, ayat tentang jilbab. Apakah perempuan yang tidak berjilbab
itu dan melakukan ibadah yang lain, ibaratnya puasa yang tidak sholat, pahala dapat, dosa juga dapat. Ini tergantung lagi pada cara memahami jilbab itu. Apakah pada selembar kain, ataukah kepada nilai yang mau dibawa melalui ayat-ayat tentang jilbab tadi. Ini kan sebenarnya ada dua tadi. Ada yang bertumpu pada jilbab. Kalau bertumpu pada jilbab, ya tentu saja tidak pakai jilbab lalu dianggap berdosa. Gitu. Tapi ada yang bertumpu pada substansinya, yaitu bermartabat itu. Sehingga jilbab bukan satu-satunya pilihan. Termasuk berjilbab harus juga berjilbab dengan secara bermartabat gitu. Maka yang berdosa menjadi yang tidak bermartabat, pakaian apapun tapi membuat dia tidak bermartabat, ya dia menjadi dosa. Itu artinya ya dia juga dapat pelecehan karena dianggap tidak bermartabat ya. Meskipun kita tahu bahwa sekali lagi kalau di dalam Islam, di dalam Al-Qur'an itu kan ada etika ghadul basar ya. Ghadul basar itu adalah mengendalikan cara pandang ini. Bukan menundukkan mata. Kalau menundukkan mata itu ghadul uyun. Lihat ke bumi terus itu. Membumikan mata, bukan membumikan Al-Qur'an. Nah, ghadul basar itu ini cara pandang. Karenanya laki-laki dan perempuan itu diminta untuk mengendalikan cara pandang, jangan lihat lawan jenis itu hanya sebagai makhluk fisik, apalagi makhluk seksual, apalagi objek seksual saja. Lihat orang lain, juga diri sendiri, orang lain melihat kita, kita melihat orang lain, itu sebagai makhluk intelektual dan spiritual. Sebagai makhluk yang berakal budi. Sehingga kita maupun orang lain itu dituntut untuk mempertimbangkan akal budinya agar setiap tindakan itu berdampak kemaslahatan bersama. Jadi pakaian itu mesti begini gitu. Pakaian itu menurut psikolog juga kan, menurut psikologi, pakaian itu juga memberi pengaruh kepada tindakan kita. Karena pakaian yang bermartabat itu akan punya pengaruh pada pelakunya, pengguna pakaian itu, dan lingkungannya untuk bermartabat. Jadi kalau kita kan kadang nggak bisa mengendalikan orang lain ya, mengendalikan orang lain. Tetapi kita bisa mengendalikan respon kita atas tindakan orang lain itu. Misalnya begini, mengapa kita kemudian harus ghadul basar? Karena tadi itu, kalau selama kita melihat, termasuk laki-laki loh, tidak hanya perempuan, walaupun dalam sejarahnya perempuan, tapi laki-laki di dunia industri modern juga diobjektifikasi sebagai makhluk seksual. Nilainya tergantung sejauh mana ganteng gitu. Sehingga orang itu didorong. Karena kalau ganteng itu kan perlu modal. Kalau perlu modal berarti akan beli ini itu gitu. Kalau dunia industri itu kan yang penting Anda konsumtif. Mau laki-laki mau perempuan. Tapi perempuan itu karena konstruk awalnya adalah objek seksual, ya perempuan yang kemudian menjadi sasaran dari berbagai produk atau industri kecantikan itu. Mau mandi aja sabunnya beda-beda loh. Ada sabun muka, ada sabun rambut, badan, nanti krimnya Bapak mungkin nggak membayangkan. Ada krim pagi, krim siang, krim sore, krim malam. Jadi perempuan itu dibuat insecure kalau tidak menarik bagi laki-laki. Dan itu sebenarnya ciri khas dari cara pandang perempuan sebagai objek. Maka ghadul basar itu hanya dengan ghadul basar tadi itu ya, melihat laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai makhluk intelektual dan spiritual, maka pergaulan laki-laki dan perempuan itu akan mencerdaskan dan menajamkan spiritualitas. Laki-laki dan perempuan itu kemudian bisa kerjasama untuk mewujudkan kemaslahatan bersama atas dasar iman kepada Allah. Nah itu sih Pak Soleh, jadi kira-kira jawabannya adalah
tergantung kepada cara memahami ayat tentang jilbab ini. Bukan Ya. pada jilbabnya, tapi ayat tentang jilbab ini apakah bertumpu pada cara atau bertumpu kepada nilai yang sedang dibangun oleh ayat ini. Karena ya sebetulnya yang harus dikhawatirkan juga ya, tidak hanya soal jilbab. Orang itu kadang-kadang khawatir pada perempuan tadi yang saya contohkan ya, rambut kelihatan satu aja udah kayak yang mau masuk neraka gitu. Tetapi perempuan nggak sekolah nggak itu dianggap biasa aja, atau bahkan tadi diduakan menderita sakit itu ya dicuekin aja kayak yang nggak berdosa gitu. Bahkan si laki-laki ini membuat perempuan menderita, dia merasa berpahala karena melakukan poligami gitu. Itu kan berbahaya sekali, meyakini berbuat sesuatu yang berdampak buruk pada pihak lain tapi merasa berpahala. Itu lebih berbahaya dari yang tadi itu, menyadari ada kesalahan lalu kebaikan akan apa ya, setidaknya bisa menutupi kesalahan. Nah, ini kan melakukan mafsadatan tapi dipahami sebagai kebaikan. Itu jauh lebih berbahaya karena dia menyangka pahalanya akan bertumpuk-tumpuk, tapi ternyata yang terjadi sebaliknya. Karena ya kayak misalnya gini ya, menelantarkan anak dan istri itu kan lebih dahsyat dampak buruknya dari sekedar rambut kelihatan gitu. Karena ini berdampak buruknya tidak hanya bagi diri sendiri, tapi bagi satu keluarga itu anak istri ditelantarkan. Jadi Bang Toyib itu loh, 3 kali puasa Lebaran bukan karena pandemi nggak pulang-pulang, ini memang menelantarkan gitu. Nah, berarti kan itu dosa mengalir terus setiap detik, setiap anak istrinya itu tidak dapat haknya dengan baik gitu. Kenapa itu tidak didengungkan sebagai dosa jariyah atau apalah? Memukul istri selama istri menderita sakit hati, kemudian sakit lahir juga. Selama sakit itu kan berarti melahirkan dosa gitu. Nah, yang begini ini kenapa tidak dibangun kesadaran? Sementara yang ya tentu saja penting untuk membangun kesadaran bahwa orang itu harus bermartabat tidak hanya dalam tindakan tetapi juga dalam pakaian. Tetapi tentu saja martabat yang dilakukan melalui tindakan itu dampaknya juga harus dipertimbangkan itu. Yang kedua adalah Pak Nasirul Pak. Ya betul Pak. Jadi pelanggaran atas hifdzul aqli dan hifdzul karena nanti di dalam maqasidus syariah juga ada prioritas sebetulnya. Misalnya gini ya, ada hifdzuddin, ada hifdzun nafas, ada hifdzul aqli, ada hifdzul ird, hifdzun nasl, kemudian hifdzul mal, misalnya gitu. Ini tapi saya jawab yang pertama dulu soal hifdzul aqli, maka gimana caranya membangun kesadaran bahwa perempuan itu harus sekolah gitu. Perempuan itu mesti dibuka kesempatannya untuk sekolah dan didorong untuk sekolah karena perempuan itu madrasah pertama, persis seperti yang Pak Nasirul tadi katakan. Dia itu menjadi sumber pengetahuan pertama bagi anak manusia. Dan sumber pertama pengetahuan itu kan fondasi bagi anak manusia itu, karena ibu itu berinteraksi dengan anak secara intensif sejak dalam kandungan. Wong anak itu bagian dari tubuhnya. Maka selama mengandung itu ibu akan bersikap, akan berkata, berperilaku itu sesuai dengan pengetahuannya. Makanya ketika perempuan diibaratkan sebagai tiang negara, itu sebetulnya kan logikanya begini, kalau ingin negara itu kuat ya kuatkan tiangnya. Sekolahkan dong kalau ingin bangsa ini cerdas, cerdaskan tiangnya, karena dia penyangga. Jangan yang tiang negara itu hanya untuk disalahkan. Ada korupsi gara-gara istri sih, suka belanja. Nah, belum tentu korupsi itu diserahkan pada istrinya, dan belum tentu juga pejabat itu laki-laki. Banyak pejabat perempuan yang kemudian korupsi, dan itu perempuan. Tapi prinsip dasarnya adalah tadi Pak sebenarnya sudah dijawab juga tadi, membangun kesadaran bahwa perempuan itu penting sekali untuk pintar. Kalaupun sekolah formal itu tidak mungkin ya sekolah non formal, karena dalam Islam kan yang penting menuntut ilmu mau dengan sekolah formal atau tidak,
tetapi menuntut ilmu. Dan di era digital ini sebetulnya medsos itu, internet menyediakan beragam informasi yang sangat berharga sekali. Tetapi bahwa mencegah perempuan dari sekolah padahal dia itu penting sekali, dia itu juga punya akal yang harus dijaga, yaitu bertentangan dengan maqasid syariah gitu. Nah, soal sumur kasur dapur tadi itu ya anggapan, ini menurut saya agak berbeda nih dengan konsep kekhalifahan. Laki-laki dan perempuan itu kan sebagai manusia punya mandat sebagai khalifah fil ardh, yang tugasnya mewujudkan kemaslahatan di semua tempat, mau di dalam maupun di luar rumah. Sehingga dengan prinsip kekhalifahan ini sebetulnya kemaslahatan di sumur kasur dapur, juga ruang lain di dalam rumah, itu kewajiban bersama. Prinsip dasarnya itu kewajiban bersama dan hak bersama untuk menikmatinya. Begitu juga kemaslahatan di luar rumah. Perempuan bukan tamu di ruang publik, dia itu penanggung jawab karena sama-sama jadi khalifah. Soal cara, silakan dinegosiasikan bagaimana yang pas. Tidak semua suami istri itu punya pilihan yang ideal, belum tentu. Ada yang dua-duanya kerja tapi tidak bisa memenuhi kebutuhan primernya, ad-daruriyatul khamsah tadi itu. Kebutuhan untuk punya rumah, itu kan primer banget. Masih ngontrak, itu berarti kebutuhan primer belum terpenuhi dengan baik. Artinya kita mesti melihat juga ya, ketika perempuan bekerja, ayo jangan menjadikan keluarga yang berkecukupan ekonominya hanya dengan suami yang kerja sebagai standar tunggal kebaikan pasangan suami istri yang tidak seperti itu. Kayak ini misalnya keluarga yang tidak mampu, sehingga suami bekerja pun belum tentu, siang malam maksud saya, belum tentu kebutuhan primernya bisa dipenuhi dengan baik. Maka ini memutuskan suami istri bekerja. Begitu anak misalnya ya terjadi, misalnya dianggap nakal oleh masyarakatnya, bisa jadi nakal itu kan perlu akal. Anak cerdas biasanya nakal, tapi nakal yang tidak membahayakan ya. Maka anggapan bahwa anak itu kurang kasih sayang ibu doang itu bermasalah, Pak. Anak itu tumbuh bagus karena kasih sayang kedua belah pihak. Kalau suami istri itu sama-sama bekerja, ya bukan hanya istri yang perlu dipertanyakan soal tanggung jawab pada anak, karena anak itu tanggung jawab kedua belah pihak. Apalagi kalau istri itu bekerja supaya sekedar kebutuhan primer itu bisa dipenuhi bersama. Maka hati-hati dengan stigma yang menyalahkan perempuan bekerja lalu anak nakal gara-gara perempuan. Kita mesti juga adil ya. Ini perempuan karena bahkan di Indonesia ini kan banyak sekali yang sampai ke luar negeri loh. Dan itu bukan untuk wisata, tapi untuk bekerja memenuhi nafkah keluarga yang katanya menjadi kewajiban laki-laki, tapi justru dipenuhi oleh perempuan ini. Maka kalau terjadi dampak buruk pada anaknya, ya mestinya yang di rumah dong, yang tidak keluar negeri, yang bertanggung jawab atas anak. Jangan si istri sudah keluar negeri bekerja, memenuhi nafkah keluarga dengan baik. Begitu anak nakal, yang disalahkan yang istri bekerja itu, padahal bapaknya ada di dalam rumah 24 jam. Nah, prinsip dasarnya kan sebetulnya adalah anak itu kewajiban ayah dan ibu sebagai orang tua. Bahwa pendidikan itu cara ini soal cara lagi. Kita menyekolahkan anak. Itu artinya orang tua apakah tidak menjalankan kewajibannya untuk mendidik anak? Ya menjalankan melalui orang ketiga, pihak ketiga, yaitu sekolah itu. Tetapi kayak tadi ya, misalnya ada keluarga yang tidak punya pilihan untuk, jadi pilihannya adalah di dalam rumah tapi nggak bisa makan, atau keluar sehingga ada kemungkinan bisa makan. Maka keluarga-keluarga seperti ini sebetulnya kan ini bagus sekali kalau ada tetangganya yang kemudian bisa membantu, kan itu luar biasa sekali loh. Itu namanya social security itu. Kalau tetangga itu kemudian, makanya ada yang disebut dengan parenting community. Parenting community, masyarakat yang berfungsi atau berperan sebagai orang tua bersama. Nah, ini sudah digagas di Jember ya, di kantong
buruh migran. Jadi banyak yang menjadi TKI, banyak menjadi TKW atau buruh migran perempuan. Itu siapapun yang tinggal di desa itu, dia menjadi orang tua bersama. Jadi nggak pilih-pilih ini anaknya siapa. Tetapi yang bekerja di luar negeri juga memikirkan kesejahteraan komunitas ini. Jadi kayak kolektif gitu. Peran orang tuanya diemban bersama, peran memenuhi nafkah juga diemban bersama. Oke, yang terakhir adalah Mbak Mimi tentang poligami. Poligami seperti itu pasti bukan poligami yang dikompromikan oleh Islam. Bukan sama sekali. Dan memang resiko poligami itu adalah jadi monogami dalika adna alla ta'ulu. Monogami itu lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya. Mafhum mukhalafahnya, poligami itu lebih dekat untuk berbuat aniaya. Jadi sudah diingatkan gitu. Karenanya memang ya jangankan di Indonesia lah, dimanapun. Bahkan Rasulullah sendiri poligaminya itu kan juga diwarnai dengan dinamika hubungan ketegangan para istri. Rasulullah lah itu, apalagi umatnya. Ketika Rasulullah berdoa ya kepada Allah untuk tidak dibebani dengan keadilan yang dia tidak mampu. Itu kan lalu disimpulkan hanya mampu adil secara fisik, tetapi secara batin siapa yang bisa menentukan kasih sayangnya sama rata itu kan sulit. Tapi sayangnya diartikan begini doa Rasulullah. Jadi Rasulullah aja nggak bisa adil secara batin, ya jangan disyaratkan dong adil secara batin untuk poligami. Gitu, mayoritasnya begini. Tapi yang kedua ini mesti menurut saya yang harus diprioritaskan dalam memahami ungkapan Rasulullah itu adalah Rasulullah yang Rasul aja nggak mampu untuk adil secara batin, padahal itu dikehendaki oleh Tuhan. Ya apalagi saya umatnya doang, maka saya lebih tidak mampu lagi sehingga saya tidak mau poligami, mestinya gitu. Bukan mencari-cari jalan ke melegitimasi. Nah, oke, PNS yang ya ini apa yang harus dilakukan? Nah, menarik ini. Karena di ayat yang bicara tentang nusyuz suami ya, An-Nisa ayat 128, itu kan 128, 129, 130. Ceritanya itu begini. Ada istri curiga nih, suaminya nusyuz artinya dia punya love affair gitu ya dengan perempuan lain, atau baru berpaling doang, kayaknya dia mulai naksir yang lain nih gitu. Maka diminta dua-duanya itu untuk berdamai. Berdamai itu dua-duanya loh, bukan hanya istri. Suami itu menghentikan sikap yang membuat istri tidak tenang. Istri juga berhenti mencurigai suami. Suami berhenti melakukan sesuatu yang bikin istri curiga. Itu namanya berdamai. Bukan, nah sayangnya di dalam tafsir itu begini, banyakkan tafsir itu ya. Istri berdamai dengan cara mengikhlaskan haknya untuk tidak dipenuhi oleh suami. Gimana sih ini? Kan yang sedang melakukan pelanggaran si suami. Kenapa jadi istri yang harus mengikhlaskan haknya? Kemudian kan manusia itu pada tabiatnya kikir, lalu diartikan istri nggak mau merelakan haknya. Padahal bisa jadi ya manusia menurut tabiatnya kikir itu ya dua-duanya ogah untuk menurunkan egonya itu loh. Yang laki-laki terus saja berbuat sesuatu dan ingin istrinya itu memahami apapun yang dilakukan oleh suaminya, pengertian. Termasuk ketika istrinya itu membutuhkan yang lain, istri harus pengertian gitu. Jadi itu kan kikir juga, dia tidak mau peduli dengan hak orang lain, yaitu istrinya untuk ditenangkan jiwanya. Istri juga bisa jadi, kita juga walaupun aktif di isu perempuan, ya menyadari perempuan ada yang baik, ada yang buruk. Seperti laki-laki juga ada yang baik, ada yang buruk. Maka ketika perempuan juga sangat mungkin dia kikir dalam arti dia nggak mau berhenti mencurigai suaminya meskipun suaminya sudah mengatakan, oke, saya akan memperbaiki diri dan saya tidak akan mengulangi, dicurigai terus gitu. Itu juga kan menjadi perdamaian menjadi sulit dilakukan.
Lalu yang berikutnya ya 129 itu kan mengatakan kalian suami tidak akan pernah bisa adil. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harasum. Kalau punya poligami nggak akan pernah bisa adil walaupun ingin sekali. Kan gitu kalimat literalnya itu. Maka fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Jangan kalau nekat poligami kira-kira ya. Nekat poligami maka jangan terpaku pada satu istri lalu membuat istri pertama itu terkatung-katung. Terkatung-katung itu dibilang istri nggak pernah dinafkahi, dibilang janda nggak pernah diceraikan. Itu artinya terkatung-katung. Lalu di bawahnya lagi, nah ini biasanya kan istri bingung tuh Mbak Mimi, apakah mau melanjutkan perkawinan tapi kok seperti sudah masuk neraka sebelum mati, membara kan hatinya itu panas gitu setiap saat dihantui oleh rasa tidak nyaman. Tapi kalau misalnya cerai, nanti gimana siapa yang menafkahi saya dan anak-anak saya? Nah ini 130 yang menjawab. Wa iyyatafarraqu yughnillahu kullam min sa'ati. Dan kalau keduanya memutuskan cerai, maka Allah akan mencukupkan keduanya, rezeki keduanya dari keluasan rezeki yang Allah punya. Jadi Allah kayak memberi dukungan moral pada istri-istri yang bimbang ini. Dikuatkan hatinya bahwa insya Allah akan ada jalan untuk menafkahi diri sendiri dan anaknya ketika memutuskan cerai. Jadi perempuan juga berhak untuk lepas dari perkawinan yang diwarnai dengan kezaliman. Perkawinan hanya bernilai ibadah kalau menjadi ladang kemaslahatan. Kalau ladang kezaliman bukan perkawinan sebagai ibadah yang dimaksudkan oleh Allah. Termasuk juga ya, perempuan kan kalau nanti meminta cerai tidak akan mencium bau surga. Jangan dilupakan ada satu kata kunci, bi ghairi udrin. Jadi perempuan yang minta cerai tanpa udur, tanpa alasan, itu yang tidak akan mencium bau surga. Kalau kekerasan membuat dia tidak nyaman membara, ya itu sudah udur syar'i banget gitu. Nah sekarang meminta cerai tanpa alasan saja tidak akan mencium bau surga. Apalagi melakukan tindakan yang membuat pasangan ingin cerai. Ya tambah nggak akan mencium apapun dari surga gitu. Ini kan kadang-kadang tidak dibawa ke sana. Istri aja yang dinasehati untuk selalu mengerti suaminya. Padahal di dalam Islam itu dua-duanya itu saling sama-sama punya tanggung jawab untuk mewujudkan kemaslahatan di dalam perkawinan sekaligus menikmatinya dan sama-sama bekerja sama menghindari kemungkaran, kemafsadatan, kemudaratan sekaligus dilindungi darinya. Maka perkawinan di dalam Islam itu hanya sakinah kalau dua-duanya punya mawaddah warahmah, merawat mawaddah warahmah, itu adalah cinta yang memberi manfaat kepada diri sendiri sekaligus pasangan. Jadi selalu disibukkan selama usia perkawinan itu setiap hal itu selalu mendahulukan berpikir apa ya keputusan yang maslahat buat saya sekaligus pasangan saya. Mawaddah itu cinta yang memberi manfaat pada pihak yang mencintai. Saya ingin menikahimu karena saya bahagia bersamamu, itu mawaddah. Mawaddah bagus, tapi kalau luntur, tipis luntur jadi egois. Yang penting saya bahagia. Harus dengan rahmah. Rahmah itu cinta yang memberi manfaat pada pihak yang dicintai. Saya ingin menikahimu karena saya ingin kamu bahagia. Itu rahmah. Rahmah saja bahaya karena kalau Tuhan tidak masalah. Qiyamuhu binafsihi. Kalau manusia hanya punya rahmah, nanti jatuh seperti lilin. Menerangi tapi dirinya terbakar dan itu nggak akan sakinah. Maka sakinah di dalam keluarga. Siapapun yang memutuskan menikah, maka harus punya tanggung jawab menjaga ketenangan jiwa kedua belah pihak, dan ketenangan jiwa kedua belah pihak itu menjadi syarat untuk bisa kembali kepada Tuhan sebagai jiwa yang tenang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini ngabuburit yang sangat bermanfaat ya teman-teman. Alhamdulillah kita semua tercerahkan. Mungkin saya ingin memberikan selamat kepada yang tadi bertanya, Mbak Mimi, Pak Nasirul Fahmi, dan Pak Saleh ya.
Mohon isi link absensi. Nanti insya Allah di setiap kajian membimbingkan Al-Quran spesial Ramadan akan ada e-book dari Lentera Hati untuk peserta yang bertanya. Insya Allah di minggu-minggu depan yang belum sempat bertanya, insya Allah akan disediakan e-book ya untuk Ya. hadiah bagi yang bertanya. Mudah-mudahan hadiahnya tafsir Al-Misbah ya. Satu paket ya kayak. Paket, ya. Mantap. Mohon ya, Mudah-mudahan. iya. Boleh aja kan berharap mah. Mohon yang tadi bertanya isi link absensi nanti e-booknya dikirimkan melalui email. Nah, insya Allah kita juga dicari Ustadz yang besok juga akan bersama Bu Nur Rafiah. IG live. Ya, ini sudah ada di room chat infonya ya. Besok insya Allah pukul 4 sore. IG Baik. live ya, IG live di ngaji KGI, ngaji_KGI. Oh ya, IG live ya. Dari Betul. Ustadz. Ya, baik. Terakhir mungkin perlu ini Ibu, perlu ritual untuk mengakhiri Zoom, yaitu foto bersama. Oke, yuk. Mas Saya udah dari tadi Silakan kelihatan. bagi yang Assalamualaikum. ingin difoto untuk dokumentasi. Ada Bu Lili ya ini ya, Bu Lili. Iya, ada Ibu Lili. Lihat, ada Pak Yusuf Rahman juga tadi Apa saya lihat. Yusuf Rahman? Waduh, saya untung nggak tahu tadi. Mas Wildan punten. Ya, Terima baik. kasih, terima kasih. Menyimak dengan seksama. Matur Di nuwun. mobil. Mas Agus bisa dibantu Mas Agus untuk ininya, untuk screenshotnya mungkin. Oh baik. Yang mau menampilkan wajahnya akan kita ke bareng. Dalam hitungan 1, 2, 3 ada 4 panel. 1, 3. Terima kasih. Satu lagi, 1, 2, 3. Satu lagi, 1, 2, 3. Baik. Cukup ya, Mas Agus. Mas Wildan, maaf. Ya. Mas Wildan, untuk nanti kajian selanjutnya lewat Ya, lewat untuk minggu depan di kajian membimbingkan Al-Quran, insya Allah di setiap Jumat pukul 2 akan ada 4 kali pertemuan. Ini yang pertama, insya Allah di minggu-minggu depan akan ada lagi dengan format yang sama. Ini Mas Wildan, untuk linknya. Ya, nanti mungkin akan diinfokan di ini ya, Bapak, di Instagramnya PSK Online. Bisa dicek di situ, insya Allah akan update terus untuk linknya dan segala macamnya dan pendaftarannya. Baik, dari saya kurang lebihnya mungkin mohon maaf. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Ibu Nur dan kepada peserta yang sudah hadir. Alhamdulillah ada guru saya juga hadir di sini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pamit ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Sama. Terima kasih, Mas. Mas Wildan, punten materinya di-share.